Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lahu sa'atun walam yudahi wala yaqrabanna musallana. Al-hadis. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, persoalan udhiyah atau kurban walaupun setiap tahun kita laksanakan, tapi masih saja menyisahkan persoalan-persoalan yang kadang-kadang ternyata juga banyak yang melanggar ketentuan-ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Besok sudah hari raya Idul Adha 10 Dhul Hijjah. Kemudian saat itu juga kita disunahkan untuk berkurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberikan kelapakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi rezeki yang cukup, maka kemudian orang tersebut tidak berkorban, maka kata Rasulullah, jangan pernah mendekat kepada tempat sholat. Ini artinya bahwa Rasulullah sangatlah tidak senang kepada orang yang diberi kelebihan cukup, yang diberikan kelebihan dan cukup pada Allah, akan tetapi mereka tidak berkorban. Mudah-mudahan kita bisa selalu berkorban demi tahun ke tahun. Jika kita diberikan rezeki oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa memberikan rezeki tersebut untuk berkorban. Pemirsa di rumah, persoalan kurban yang seperti saya sampaikan tadi masih saja banyak menciptakan persoalan-persoalan. Di antaranya adalah kadang-kadang berkorban tersebut menarik atau menjual daripada kulitnya, atau kadang-kadang membuang hal yang tidak dianggap perlu seperti jeroan, atau seperti tempatnya kotoran, itu kadang-kadang dibuang. Ini sebetulnya tidak diperkenankan. Di dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis, Syarah Yaqutun Nafis, dijelaskan di sana bahwa di sini dikatakan yajibu at-tasadduqu bi jami'il udhiyati al-mandurah wa nahwiha. Kalau memang udhiyahnya atau kurbannya itu nazar, maka wajib disedekahkan semuanya. Kemudian nazar tersebut kalau berupa onta maka untuk 7 orang, kalau berupa sapi untuk 7 orang, kalau berupa kambing hanya untuk 1 orang. Ada lagi persoalan kadang-kadang kita sebagai anak yang mencukupi itu kadang-kadang mengkorbankan orang tua. Ini sebetulnya tidak diperbolehkan. Walaupun ada sebagian pendapat yang memperbolehkan, tapi menurut pendapat yang mu'tamad, yang masyhur, itu tidak diperkenankan. Kenapa? Persoalannya orang kalau mengkorbankan seseorang atau berkorban untuk orang lain, maksudnya itu harus mendapat izin dari orang yang mau dikorban. Sementara kalau orang yang sudah meninggal, ini tidak bisa diminta izin. Hanya saja pahala daripada berkorban ini bisa dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Tapi untuk mengkorbankan orang yang meninggal ini tidak diperbolehkan. Di sini disebutkan di dalam kitab Yaqutun Nafis halaman 828 disebutkan,
wala yajuzu ayyudhhiya an ghairihi bi ghairi idnihi illa idza duha an ahli baitihi awil wali aw min malihi an maulihi awil imam min baitil mal anil muslimin wa amma bi idnihi walau mayitan la yajuzu. Di sini persoalannya ada orang mau mengkorbankan untuk orang lain tanpa izinnya, ini tidak diperbolehkan kecuali untuk ahli baitnya atau orang yang menjadi atau orang anaknya sebagai walinya. Adapun kalau ada izin maka diperbolehkan walaupun itu orang yang sudah meninggal dengan cara wasiat. Dengan cara dia diwasiati kalau setelah mati mengorbankan untuk si mayit itu boleh. Kemudian daging kurban itu harus diberikan kepada orang, jangan dibuang. Artinya hal-hal yang dianggap tidak perlu tidak diboleh dibuang. Di sini Imam Ibnu Hajar berkata, qala Ibnu Hajar wala yashihu bai'u syai'in minha. Pertama, tidak diperkenankan untuk menjual sesuatu dari udhiyah itu, baik itu kulitnya atau yang lain, tidak diperbolehkan. Wala itlafuhu bi ghairil bai', dan juga tidak boleh memusnahkan, walaupun tidak dijual tapi dibuang, dimusnahkan, itu tidak boleh. Wala i'ta'ul jazar ujratahu min nahwi jildiha, dan juga tidak diperbolehkan memberikan kulit atau yang lain kepada tukang jagal sebagai ujroh atau sebagai ongkos. Contoh, jadi tukang jagal itu tidak diberi ongkos tapi diberi kulit atau kepala sebagai ongkosnya, ini tidak diperbolehkan. Bal mu'natuhu 'alal maliki, akan tetapi gaji ataupun ongkos untuk penyembelihan itu diserahkan pada malik atau mudakhinya, orang yang berkorban. Jadi tidak dibenarkan ketika menjual kulit untuk ongkos daripada penyembelihan tersebut. Nah, ini sering sekali terjadi. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya ketika kulit ini ingin dijual karena tidak ada banyak manfaat ketika tidak dijual, maka harus ditamlikan terlebih dahulu kepada orang miskin. Baru ketika sudah ditamlikan, diberikan kepada orang miskin, boleh dijual. Karena kurban yang diberikan kepada miskin itu namanya tamlik. Nah, ini harus diingat bahwa penerima daging kurban ini ada dua. Ada orang kaya, ada juga orang miskin. Dan ini statusnya berbeda. Ketika daging itu diterima oleh orang miskin, itu namanya tamlik, memberi hak milik penuh. Artinya boleh dimakan, boleh dijual, atau boleh terserah apa katanya, kalau yang menerima adalah orang miskin. Akan tetapi kalau yang menerima orang kaya, ini hati-hati. Kalau yang menerima itu orang kaya, maka itu tidak tamlik namanya. Apa? Namanya adalah hadiah atau diafah, hadiah atau suguhan, maka tidak boleh dijual, harus dimakan atau diberikan kepada orang lain. Kalau dijual tidak boleh, ini catatan yang penting harus diingat-ingat. Kalau orang yang kaya penerimanya tidak boleh dijual, tapi kalau miskin terserah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.